Iku kayak Apa? bagus. Ya, mau udah. Wih, eh, pinter ini mulai berpikir gitu. Tes tes. Masuk. Masuk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut saya selaku Master of Ceremony dari acara literasi statistik warga Malang Lawang 8.0 tentang strategi cerdas menulis artikel ilmiah dengan AI. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, opening MC dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, welcome speech dari Kepala Poltik Unmer, Bapak Pungki, dan juga diteruskan dengan keynote speaker oleh Kepala BPS Kabupaten Malang. Kepala BPS Kabupaten Malang diwakilkan oleh Bapak Henry Suryaning Handoko selaku statisi ahli Madya BPS Kabupaten Malang.
Dilanjutkan dengan dokumentasi, dilanjutkan dengan pemaparan materi utama oleh Dr. Insinyur Willy Arta Wirawan STMT, dan sesi tanya jawab dan juga diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan oleh MC dan Master of dan closing. Perkenalkan, saya Bintang Cahyani selaku pembawa acara hari ini dan juga moderator. Berikut saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Willy Arta Wirawan selaku narasumber selaku Bapak Pungki terlebih dahulu untuk lagu dulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Rani. Oke. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Dilanjutkan dengan welcome speech dari Kepala Poltik Unmer kepada Bapak Pungki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Robbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Willy Arta Wirawan STMT dari Universitas Negeri Surabaya, seorang akademisi, beliaunya juga peneliti yang sangat bereputasi tinggi dengan pengalaman publikasi internasional baik di jurnal yang terindeks Scopus maupun Web of Science. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Merdeka Malang, kemudian jajaran perwakilan Badan Pusat Statistik, ya, Pak Hendri Handoko, kemudian para dosen, peneliti, sivitas akademik, dan seluruh peserta webinar Lawang 8.0 dari berbagai perguruan tinggi dan instansi seluruh Indonesia yang hadir secara virtual pada pagi hari ini.
Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat karunia-Nya Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang kembali dapat menyelenggarakan serial edukasi andalan kita, yaitu Lawang 8.0, dengan mengusung tema yang sangat krusial dan kontekstual, yaitu strategi cerdas menulis artikel ilmiah dengan AI membuka pintu menuju publikasi ilmiah bereputasi. Bapak, Ibu, dan rekan semuanya, sesuai dengan namanya, Lawang itu berarti pintu. Kegiatan kami ini dirancang sebagai pintu gerbang pembuka wawasan. Pada edisi ke-8 ini, kita secara khusus ingin menyibak pintu yang seringkali dianggap berat, kemudian penuh tantangan oleh para akademisi, yaitu pintu menuju publikasi ilmiah internasional bereputasi. Di era disrupsi energi teknologi saat ini, kehadiran artificial intelligence atau AI seperti generatif AI, LLM, dan tools analisis itu telah mengubah landscape riset dunia secara drastis. AI bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan mitra berpikir yang mampu memangkas waktu pencarian literatur, kemudian akselerasi sintesis data, hingga pengolahan draft naskah. Namun di sisi lain hadir pula tantangan besar terkait etika akademik, kemudian resiko hallucination, kemudian isu integritas, hingga aturan ketat pengungkapan AI yang diberlakukan oleh penerbit bereputasi seperti Elsevier, Springer, Taylor and Francis, serta Sage. Jadi menulis artikel ilmiah di era AI bukan tentang membiarkan mesin berpikir untuk kita, melainkan bagaimana kita menahkodai AI secara etis dan strategis untuk memperkuat frame riset kita, sehingga novelty-nya tajam, kontribusinya nyata, serta presentasi yang paripurna. Hadirin, kita beruntung dapat belajar langsung dengan ahlinya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Willy Artawirawan, STMT, yang akan membedah secara dalam materi masterclass penulisan naskah bereputasi. Beliau akan membagikan strategi praktis mengenai yang pertama, yaitu menemukan riset gap atau state of art, ya, kemudian mengkonstruksi scientific story atau anatomi artikel, kemudian pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab, kemudian prompt engineering khusus penelitian, serta strategi menghadapi reviewer dan editor. Jadi Pojok Statistik Unmer Malang sangat berkontribusi tinggi, tidak hanya menjadi pusat layanan data statistik berkualitas, tetapi juga fasilitator, ya, utama untuk meningkatkan kompetensi sains, kemudian literasi data, dan kualitas publikasi bagi seluruh akademisi dan mahasiswa. Kami berharap melalui webinar ini, untuk edisi Lawang 8.0, artikel-artikel ilmiah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian tidak hanya berhenti pada kelulusan, tetapi bisa menembus jurnal bereputasi seperti Scopus ataupun Web of Science, sehingga dapat memberikan dampak nyata serta mengundang kolaborasi lintas negara. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita, yaitu Dr. Insinyur Willy Willy Artawirawan, serta seluruh panitia Pojok Statistik Unmer Malang yang telah bekerja keras mempersiapkan terselenggaranya acara yang luar biasa ini. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan webinar Lawang 8.0 dengan tema strategi cerdas menulis artikel ilmiah dan AI, dengan AI itu resmi dinyatakan dibuka. Kemudian selamat mengikuti webinar, harap ilmunya, ajukan pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan mari bersama-sama melangkah membuka pintu sukses publikasi ilmiah bereputasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Saya kembalikan ke MC, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pungki atas welcome speech-nya. Kemudian dilanjut dengan keynote speaker oleh Kepala BPS Kabupaten Malang yang diwakilkan oleh Bapak Hendy Suryaning Handoko selaku statisi ahli media BPS Kabupaten Malang. Kami persilakan. Cek. Ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dan salam dari Ibu pimpinan yang semula akan memberikan sambutan pada acara ini, namun sehubungan dengan agenda lain yang bersamaan, beliau tidak bisa hadir dan mengutus saya untuk mewakili dan membacakan sambutan beliau. Izin saya awali dengan pantun ya. Pergi ke lawang membawa pena, menulis gagasan penuh makna. AI hadir membuka cakrawala, mari berkarya dengan ilmu dan etika. Yang terhormat Kepala Pojok Statistik Universitas Pendidikan Malang, Bapak Dr. Pungki Eka Setiawan STMT, yang saya hormati narasumber webinar Lawang yaitu Bapak Dr. Insinyur Willy Arta Wirawan STMT, seluruh peserta webinar serta rekan-rekan dari Universitas Merdeka Malang Pojok Statistik, dan seluruh insan akademik yang hadir pada kegiatan Lawang dengan judul, dengan tema ya, strategi cerdas menulis artikel ilmiah dengan AI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar, berdiskusi, dan membuka wawasan mengenai salah satu tantangan penting di era transformasi digital, yaitu bagaimana menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara tepat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu peserta Lawang yang saya hormati, saat ini kita hidup di era ketika data dan informasi semakin mudah diperoleh. Teknologi semakin berkembang dan kecerdasan buatan atau AI hadir sebagai alat bantu yang luar biasa. AI dapat membantu dan dalam berbagai pekerjaan seperti membuat laporan, menyusun rencana kerja, hingga menulis artikel ilmiah. Bagi peneliti atau penulis artikel ilmiah, AI dapat dimanfaatkan untuk mencari literatur, menyusun kerangka tulisan, memperbaiki bahasa, hingga mendukung proses analisis. Namun, kemudahan teknologi juga membawa tantangan baru, khususnya dalam menjaga integritas akademik. Kita tentu masih ingat kasus yang menjadi perhatian dunia akademik global, khususnya Indonesia, yaitu dugaan pemalsuan riset yang melibatkan sejumlah WNI dalam konferensi internasional di Copenhagen, Denmark. Kasus tersebut mencuat setelah adanya dugaan penggunaan AI untuk menghasilkan materi penelitian termasuk dugaan fabrikasi data dan karya ilmiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa teknologi AI bukanlah pengganti proses berpikir ilmiah manusia. AI dapat menjadi alat yang sangat membantu, tetapi tetap membutuhkan manusia yang memiliki pengetahuan, etika, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab akademik. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah kita boleh menggunakan AI dalam penelitian, namun bagaimana kita menggunakan AI secara cerdas, kritis, dan beretika untuk meningkatkan kualitas penelitian kita. Bapak Ibu peserta Lawang sekalian, di sini pentingnya kegiatan Lawang seri 8 pagi hari ini. Melalui webinar ini, kita tidak hanya belajar bagaimana menggunakan AI untuk menulis, tetapi lebih jauh, bagaimana membangun sebuah karya ilmiah yang memiliki nilai. Sebuah artikel ilmiah yang baik tidak hanya membutuhkan kemampuan merangkai kata, tetapi juga membutuhkan kemampuan
menemukan resource gap, membangun scientific story, menghasilkan novelty, serta menunjukkan kontribusi penelitian. Sebagaimana sering disampaikan dalam dunia publikasi ilmiah, artikel yang kuat bukan hanya artikel yang memiliki data, tetapi artikel yang mampu menjawab mengapa penelitian ini penting, apa kebaruan yang ditawarkan, serta apa kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dalam materi hari ini, kita akan belajar bahwa proses publikasi ilmiah dimulai jauh sebelum tahap menulis artikel, yaitu menentukan masalah penelitian, memahami literatur, merancang metode, menganalisis data, hingga menyampaikan hasil secara sistematis. Kita juga akan belajar bahwa AI harus digunakan sebagai research assistant, bukan sebagai mesin pembuat artikel. Penggunaan AI tetap harus menjunjung tinggi originalitas, integritas, dan etika akademik. Bapak Ibu peserta lawang yang saya banggakan, harapan kami melalui lawang seri 8 ini, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis menggunakan AI, tetapi juga mendapatkan perspektif baru bahwa kualitas sebuah karya ilmiah tetap ditentukan oleh kualitas manusia di balik penelitian tersebut. Mari kita jadikan AI sebagai alat untuk memperkuat kemampuan kita dalam mempercepat proses belajar, meningkatkan kualitas tulisan, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan menghasilkan karya ilmiah yang memberikan dampak nyata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Lawang Seri 8 ini, seluruh panitia kegiatan yang merupakan agen statistik di Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang, Kepala Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang, Bapak Dr. Pungki Eka Setiawan STMT, serta terima kasih khususnya juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Willy Artawirawan STMT yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Semoga kegiatan ini menjadi pintu pembuka bagi semakin banyak karya ilmiah berkualitas, riset yang berintegritas, serta kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selamat mengikuti webinar Lawang Seri 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendy Suryaning Handoko, selalu statistik ahli Madya BPS Kabupaten Malang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi utama kepada Dr. Insinyur Willy Artawirawan STMT. Kami persilahkan. Sebelum itu, Bapak Insinyur Willy ini merupakan dosen dari Universitas Negeri Surabaya. Berikut kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Willy untuk memaparkan materi. Baik, mungkin sedikit tentang Bapak Willy. Berikut mungkin pengalaman dari penelitian selama 5 tahun terakhir. Ada analisa desain prototipe teknologi automatic surface treatment untuk meningkatkan ketahanan jalan rel kereta api dengan sumber program hibah LPPM PBI Madiun. Kemudian ada pula rancangan bangunan teknologi automatic surface treatment untuk meningkatkan ketahanan jalan rel kereta api. Dilanjutkan dengan permodelan simulasi tabung penyerap energi Crashbox sebagai teknologi keselamatan pasif berbasis software FEM. Finite Element Method. Dilanjutkan dengan pengamatan makrostruktur dan pengujian kekerasan automatic surface treatment rel UEC R54 dan variasi kecepatan torch pemanas.
Kemudian terdapat penelitian lagi dengan morfologi, struktur, dan sifat mekanik penguatan serat alami sebagai pengembangan material ringan karbo di kereta api. Nah, sudah bisa. Oke, baik. Bisa dimulai ya, Mbak MC ya. Bisa Oke. Bapak dipersilahkan Sudah kepada bisa Bapak Ibu. terdengar suara saya, termasuk slide saya sudah tampil ya. Sudah Bapak, sudah jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa sharing dalam kegiatan pojok statistik ya, yaitu dengan judul Strategi Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI seperti itu. Jadi di sini sebenarnya saya akan banyak bercerita gitu ya, apa yang sudah saya lakukan ya. Salah satunya adalah menggunakan AI untuk menulis karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi seperti itu. Jadi AI itu sekarang sangat penting sekali gitu ya. Bahkan kalau kita tidak menggunakan AI akan tertinggal gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat beberapa karya saya gitu ya. Jadi saya sebelumnya itu untuk penulisan karya ilmiah itu mungkin bisa menghasilkan mungkin 1 tahun ya, itu mungkin hanya 5 paper gitu ya. Tapi bisa dilihat 2 tahun terakhir gitu ya, saya bisa menulis paper di jurnal top tier gitu ya. Itu kurang lebih hampir bisa menerbitkan ya 14 sampai 20 paper seperti itu. Itu dalam 1 tahun gitu ya. Jadi dengan bantuan AI ini saya kira sangat-sangat membuat dosen sangat bahagia ya. Mahasiswa, dosen semua sangat bahagia dan semuanya bisa menulis gitu ya dan membuat karya ilmiah dengan apa namanya dan terbit di jurnal internasional bereputasi seperti itu. Nah, mungkin di sini nanti saya akan banyak bercerita terkait dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, salah satunya adalah dalam penulisan jurnal internasional bereputasi. Nah, yang pertama adalah mengapa kok kita perlu menulis artikel ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, yang pertama adalah terkait dengan biasanya untuk akademik gitu ya atau researcher karir gitu ya atau pangkat jabatan gitu ya bahkan dosen untuk naik ke lektor kepala kemudian ke guru besar gitu ya bahkan semua memerlukan apa namanya publikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini biasanya untuk establish a name and reputasi atau membangun sebuah reputasi, ya ini biasanya untuk perankingan kampus gitu ya. Ini sangat membutuhkan eh, apa namanya jurnal-jurnal yang baik gitu ya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah mengundang kolaborasi antar peneliti bahkan lintas negara. Nah, ini penting sekali gitu ya. Bahkan saya pernah mendapatkan pendanaan gitu ya dari Malaysia. Nah, itu apa namanya untuk penelitian gitu ya termasuk apa namanya memberikan pendanaan secara gratis terkait dengan APC seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting ya. Jadi sebenarnya dalam penulisan ini karya ilmiah ini tidak sebagai persyaratan hanya untuk kelulusan saja. Yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Biasanya kalau mahasiswa S2, S3 gitu ya, yang pertama dan terakhir. Tapi ini harusnya dilakukan, bisa dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan kalau S3 itu adalah awal menjadi SIM ya, surat izin meneliti gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ya tetap kita harus melakukan konsistensi, melakukan sebuah penelitian seperti itu. Oke, nah, kemudian nah ini kita perlu memahami bersama terkait dengan jurnal internasional ya. Apa sih sebenarnya jurnal internasional gitu ya? Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan referensi POPAK 2019 itu sudah dijelaskan ya bahwa jurnal internasional dibagi menjadi dua, ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau jurnal internasional ini adalah sebuah karya yang diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, gitu ya. Kemudian memiliki SSN, kemudian terbitnya versi online, gitu ya. Kemudian dewan redaksinya itu pakar di bidangnya, paling sedikit ada 4 negara di situ, gitu ya. Termasuk
apa namanya artikel ilmiah yang diterbitkan gitu ya. Ini paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Ini bisa dikatakan sebagai jurnal internasional. Jadi ada beberapa persyaratan lain juga, termasuk alamat jurnalnya dapat ditelusuri secara daring gitu ya. Kemudian jumlah artikel setiap penerbitannya wajar gitu ya. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Ini juga apa namanya kalau semisal kita mau submit di jurnal yang bagus gitu ya, internasional bereputasi gitu ya, itu juga perlu kita cek terkait dengan bagaimana pola penerbitannya gitu ya. Wajar nggak kira-kira? Jangan sampai contohnya kita ingin gunakan untuk syarat kelulusan, apakah nanti syarat sebagai pengajuan apa namanya jabatan akademik dosen gitu ya. Jangan sampai sekarang Scopus besoknya adalah discontinuous, tidak Scopus lagi dan sebagainya, tidak terindeks lagi seperti itu. Ini penting juga untuk ditelusuri seperti itu. Nah, terus kemudian, nah ini ada beberapa kriteria tambahan juga untuk jurnal internasional bereputasi ya. Kalau tadi adalah jurnal internasional, kemudian kalau ini ada tambahannya. Jadi kalau jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang memenuhi beberapa kriteria tambahan. Yang pertama, nah ini bisa diterbitkan gitu ya oleh profesi asosiasi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit publisher yang kredibel, contohnya adalah Elsevier, kemudian Taylor Francis gitu ya. Bahkan nanti akan saya tunjukkan gitu ya di kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana sih kita melaksanakan drafting sampai nanti kita akan praktek, mungkin sedikit saya praktekkan untuk menulis dengan menggunakan AI gitu ya. Nah, jadi di sini gitu ya. Bahkan saya pun selalu memberikan motivasi kepada teman-teman gitu ya. Kalau kita nulis ya, tulislah ke penerbit yang bagus gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kalau kita nulis ke penerbit yang bagus itu lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah? Kita nggak perlu template gitu ya. Jadi penerbit yang bagus, kredibilitasnya tinggi kayak Elsevier, Taylor Francis itu tidak butuh template ya. Dia tidak akan menyediakan template. Dia sudah punya mesin untuk menemplate jurnalnya sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan namanya drafting artikel saja. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih drafting artikel ini. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini terindeks dalam database internasional bereputasi yang diakui oleh kalau di kita di Kemendikbudristek ya, itu ada Web of Science atau Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau impact faktornya di WOS sekitar 0,05. Jadi kalau indeks Scopus itu ada sebenarnya mudah gitu ya, tidak sulit gitu ya. Scopus itu masih indeks yang menengah ya, gitu ya. Di atasnya itu masih ada lagi, gitu ya. Ada Web of Science dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa publisher ternama yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi kalau kita nulis di jurnal, gitu ya, tolong bisa diterbitkan di keempat jurnal ini, Elsevier, kemudian Sage, kemudian Taylor and Francis, gitu ya, kemudian Springer. Penerbit ini sebenarnya apakah berbayar? Banyak yang gratis, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, jadi proses submitnya itu mudah, kita nggak perlu template, gitu ya. Kemudian nanti kalau ditolak kita tinggal mentransfer lagi gitu ya. Nah, dan kemudian banyak yang open access. Apa namanya hybrid ya. Artinya apa? Kita tidak perlu membayar untuk apa namanya publish di jurnal tersebut. Gitu ya. Apakah berbeda antara open access dan enggak gitu ya? Tidak ada bedanya dalam proses review maupun penerbitan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita apa namanya ingin mencari jurnal gitu ya, dia sudah menyediakan namanya Journal Finder. Jadi di Journal Finder itu kita nanti bisa masuk gitu ya. Nanti akan saya praktekkan juga gimana caranya mencari penerbit jurnal yang cocok dengan artikel kita. Jadi nanti setelah kita nulis, kita hanya memasukkan abstrak sama judul saja Bapak Ibu ya ke penerbit ini tadi, gitu ya. Setelah kita klik, kemudian dia akan men-tracing, mencarikan jurnal yang cocok dengan tema kita, gitu ya. Nanti dia juga akan merekomendasikan gitu ya. Ini cocoknya di jurnal ini dengan penerbitan bisa dikatakan ini open access atau hybrid gitu ya. Bahkan waktu tenggangnya kita menerima decisionnya pertama itu berapa waktunya? 5 hari, 10 hari, seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan makanya saya sangat merekomendasikan penerbit-penerbit yang bagus seperti itu. Ya, nah, kemudian sebelum kita masuk ke AI, gitu ya, latihan untuk menulis, gitu ya, kita perlu mengenal namanya ekosistem riset dan publikasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau menulis saya kira sangat mudah, Bapak Ibu ya. Semua bisa melakukan. Bahkan saya itu menulis 2 jam selesai langsung submit, Bapak Ibu ya, gitu ya.
Nah, tapi yang penting di sini apa? Kita perlu memahami terkait dengan penelitian. Itu apa sebenarnya, gitu ya. Jadi penelitian itu merupakan kegiatan dengan tujuan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui pengumpulan data, kemudian interpretasi ke data, kemudian evaluasi secara sistematis, dan yang terakhir itu penulisan. Ya, dari di sini penting sekali Bapak Ibu ya, kualitas penelitian itu hal yang utama, gitu ya, di mana kita harus memberikan sedikit scientific kontribusi nanti. Ini penting sekali. Kalau artikel nggak ada scientific kontribusinya, ya mohon maaf gitu ya, pasti akan ditolak, gitu ya. Nah, maka perlu kita tekankan di sini penelitian ini penting sekali, gitu ya. Kita harus memberikan scientific kontribusi. Jadi kontribusinya itu apa yang kita lakukan itu. Baru setelah penelitian ini apa namanya memberikan sebuah kontribusi saintifik, baru nanti kita melakukan penulisan. Nah, penulisan itu hanya sebagai scientific komunikasi, gitu ya. Jadi ada hanya mengkomunikasikan saja, saya kira. Ini dengan peneliti A, dengan peneliti B, dengan peneliti C, gitu ya. Hanya dikomunikasikan saja seperti itu. Oke, nah untuk mengawali aktivitas riset kita perlu paham terkait dengan proses penelitian. Jadi serangkaian tindakan atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian secara efektif. Nah, ini semua Bapak Ibu ya, ini sangat mudah sekali sekarang sudah bisa menggunakan AI, dibantu menggunakan AI. Bahkan terkait dengan analisis data gitu ya. Dulunya saya kalau sebelum mengolah data gitu ya, analisis itu pakai Origin, software-software lain gitu ya. Sekarang hanya menggunakan satu AI saja sudah grafiknya sudah bagus dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan dan saya praktekkan seperti itu. Nah, untuk mengawali proses penelitian, gitu ya, semua proses penelitian, gitu ya, pasti diawali dari apa? Membuat proposal, gitu ya. Nah, proposal itu isinya apa? Ya, kita menuliskan sebuah riset problemnya, kemudian membangun sebuah literatur. Nah, literatur ini penting, Bapak Ibu ya. Nah, literatur ini harus mencakup terkait dengan keterbaruan. Ini belum masuk ke novelty kalau saya bilang. Baru itu belum tentu novelty, tapi kalau novelty itu baru, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Si A meneliti, saya ya, di bidang contohnya natural fiber. Si A meneliti serat A, si B meneliti serat B, si C meneliti serat C. Gitu ya. Terus saya melakukan serat yang belum diteliti oleh A, B, C tadi. Itu namanya adalah keterbaruan. Belum novelty Bapak Ibu ya. Jadi literatur review ini penting sekali. Makanya sekarang ada namanya SLR, yaitu untuk menunjukkan terkait dengan gap risetnya gitu ya, untuk mencari gap risetnya, untuk mencari terkait dengan apa keterbaruannya, tapi belum menemukan novelty-nya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, novelty maknanya itu lebih dalam lagi, kita menemukan di situ, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menyusun formula hipotesis, kemudian ini selanjutnya ada riset desain ya. Nah, ini atau metode penelitiannya seperti apa. Nanti akan saya kupas semua gitu ya, sampai nanti praktek kalau ada waktu mungkin bisa praktek gitu ya, sampai mungkin drafting artikel gitu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah aktivitas riset. Nah, ini yang kita lakukan itu ada sebenarnya aktivitas riset ini yang kita lakukan di laboratorium gitu ya. Itu hanya mencari data dan melakukan sebuah analisis saja. Nah, baru tahap terakhir itu adalah membangun sebuah report. Nah, report ini yang nanti akan kita gunakan untuk sebuah publikasi. Dan report ini kalau kita sudah punya report gitu ya, langsung nanti akan saya tunjukkan gimana caranya membuat sebuah paper dari sebuah apa namanya dari report ini tadi. Sangat mudah sekali Bapak Ibu ya seperti itu. Bahkan ini sudah saya buktikan. Saya membimbing mahasiswa S3 1 tahun sudah selesai Bu. Jadi 3 publikasi, 2 jurnal terbit di Elsevier gitu ya, H1 gitu ya. Nah, satu lagi H3 gitu ya. 1 tahun Bapak Ibu ya dengan belajar terkait dengan AI ini seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu sekali mengetahui terkait dengan aspek legal, kemudian etika dan tanggung jawab ya, Bapak Ibu ya. Jadi di mana kalau kita lihat bahwa kecerdasan buatan AI itu meniru kecerdasan dari manusia dalam mesin ya, seperti itu ya. Nah, di mana contohnya adalah ChatGPT, ini adalah sebuah model bahasa AI yang mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia berdasarkan data pelatihnya. Nanti akan saya tunjukkan gimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya gini, saya punya kucing dan anjing. Ini akan saya latih ya. Contohnya saya punya anjing, saya latih ya. Ya. Nah, dari data latih ini, saya mempunyai data latih, kemudian dari data latih ini, gitu ya, ini saya gunakan
sebagai algoritma pembelajaran mesin, termasuk pembelajaran secara mendalam. Nah, dari situ, gitu ya, ini akan saya buat nanti model AI seperti itu. Makanya yang dihasilkan AI, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan AI itu bisa benar dan bisa salah, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ingat ya, bisa benar dan bisa salah, bahkan bisa halu. Lah gimana caranya biar nggak halu? Nanti tak saya praktekkan dan saya tunjukkan nanti tekniknya seperti apa. Ya. Nah ini yang paling penting gitu ya. Yang pertama bahwa kita nanti belajar terkait dengan prompting ini bahwa semua orang dapat melakukan gitu ya. Kemudian pemahaman teks gitu ya. Jadi setiap orang juga memiliki interpretasi sendiri. Nah ini sehingga nanti AI gitu ya nanti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, sama aja jadi manusia dianggap dapat dipercaya sampai mereka membuktikannya kan gitu ya. Saya percaya kepada Bapak Ibu, atau saya kan harus membuktikan ya seperti itu. Gitu ya. Bahkan sama aja AI dianggap tidak dapat dipercaya gitu ya. Sampai nanti kita bisa membuktikan seperti itu. Nah, kemudian penggunaan AI itu sebenarnya sudah ada panduan di UNESCO gitu ya, termasuk kalau di kita di kementerian itu sudah ada gitu ya. Ini bisa diikuti terkait dengan alurnya gitu ya. Apakah jika keluarannya akurat, apakah akurat ya? Kalau kita menulis jurnal kan tentunya juga harus akurat ya. Nah, kalau iya akurat ya, kita harus dilakukan namanya verifikasi Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu memverifikasi. Tapi kalau untuk brainstorming ini kan nggak akurat kan nggak apa-apa gitu ya. Ah, ya aman-aman saja kita menggunakan gitu ya. Tapi kalau dalam menulis karya ilmiah, apalagi di jurnal internasional bereputasi gitu ya itu harus dilakukan verifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan sekarang gitu ya kalau kita lihat di nanti saya berikan contohnya di penerbit yang bagus itu sudah banyak melegalkan Bapak Ibu ya untuk menggunakan AI dalam membantu penulisan karya ilmiah. Nanti saya tunjukkan jurnal saya yang baru terbit gitu ya di Q1 gitu ya itu ada namanya Declaration of AI. Jadi kita boleh saja menulis dengan bantuan menggunakan AI seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kita dapat dapat ditulis pernyataan penggunaan AI di dalam publikasi. Jadi kayak Elsevier gitu ya, penerbit yang bagus itu sudah melegalkan menggunakan AI ini, gitu ya. Nah, ini bisa ditulis nanti seperti ini ya. Nah, ini contohnya ini paper yang baru terbit gitu ya. Jadi dari mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Nah, ini terbit juga di V1 gitu ya, di Elsevier gitu ya. Dia melegalkan gitu ya, bahkan dia menyediakan namanya Declaration of AI. Jadi dalam AI itu dalam paper ini kita dibantu AI apa gitu ya, untuk apa saja. Itu bisa ditulis Bapak Ibu. Dan itu sangat legal sekali untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti itu. Oke, nah kemudian ini kalau kita mengenal AI ya Bapak Ibu ya, jadi AI itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Tapi sampai sekarang itu saya hanya menggunakan satu Bapak Ibu ya, OpenAI atau ChatGPT gitu ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan riset beberapa penelitian gitu ya, jadi AI itu kalau dibandingkan ya Claude, kemudian GPT gitu ya, OpenAI gitu ya, itu dibandingkan kemudian dites tes kecerdasan ya. Nah ini berdasarkan Mensa Norway gitu ya. Nah, ini sampai kecerdasannya itu EQ-nya gitu ya, itu sampai 120 Bapak Ibu. Sangat cerdas sekali gitu ya. Bahkan kita berapa mungkin orang Indonesia paling 100 110 udah hebat gitu ya. Seperti itu. Makanya mari kita gunakan AI yang cerdas ini untuk membantu kita dalam menulis artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini juga dites juga terkait dengan tingkat emosi. Ini dibandingkan seorang dokter gitu ya. Nah, ini quality ratingnya gitu ya sangat very good gitu ya. Nah, termasuk empatinya kita lihat ini hampir sama gitu ya. Hampir sama bahkan lebih tinggi kalau kita menggunakan GPT gitu ya. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Di sini mari kita manfaatkan nanti dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, nah, ini salah satunya model AI gitu ya, yang bisa menghasilkan bahasa teks mirip dengan manusia. Salah satunya adalah, nah ini ChatGPT ya, seperti itu. Jadi saya menulis sampai saat ini bisa menghasilkan 51 paper dan yang 2 tahun ini saya bisa menghasilkan kurang lebih hampir 25, 20-an ya, 20-an paper gitu ya. Itu menggunakan ChatGPT Bapak Ibu, seperti itu. AI hanya satu AI saja, seperti itu.
Nah, bolehkah menggunakan AI untuk menulis karya ilmiah? Sangat diperbolehkan ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan apapun AI, Humanity, Perplexity, gitu ya, Set AI, gitu ya, untuk mencari referensi dan sebagainya. Nah, yang penting apa, Bapak Ibu ya? Yang penting ini. Jadi penulisan tetap harus menjunjung tinggi originalitas, integritas dan tidak melanggar etika akademik. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita merekayasa sebuah data, gitu ya, kemudian kita jadikan grafik, kemudian dipublish untuk penelitian, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kasusnya apa? Banyak sekali tadi sudah disinggung oleh apa namanya keynote yang sebelumnya tadi seperti itu, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi tetap kita data kita ambil di lapangan, gitu ya. Kemudian nanti baru kalau datanya sudah ada, boleh kita menganalisis pakai AI, kemudian menulis pakai AI. Tidak ada masalah Bapak Ibu seperti itu. Oke ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jangan sampai seperti ini. Gitu ya. Bahkan ini sudah terbit di jurnal top tier Bapak Ibu ya. Ini masih ada catatan-catatan AI-nya. Gitu ya. Nah, ini ada namanya bahaya digital footprintnya. Seperti ini. Jadi promnya itu masih apa namanya di Kopas gitu ya, masih berada dalam paper. Artinya apa? Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, integritas Bapak Ibu ini akan dipertanyakan. Artinya apa? Gitu ya, sangat membahayakan sekali terkait dengan integritas kita. Padahal gitu ya, beberapa penerbit sudah memperbolehkan menggunakan AI, gitu ya. Ada namanya Declaration of AI, gitu ya. Makanya perlu sekali kita jeli meskipun menggunakan AI, gitu ya. Tetap kita harus melakukan verifikasi ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke apa saja sih yang sebenarnya yang kita persiapkan dalam menulis karya ilmiah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ini wajib ada gitu ya. Bahkan kemarin ada mahasiswa itu saya membimbing mahasiswa 2 bulan, alhamdulillah sekarang sudah in review di dua jurnal Hidua gitu ya, Elsevier dan apa namanya Springer gitu ya. Ini wajib ya Bapak Ibu ya, wajib yang pertama itu adalah memahami berbagai software dan aplikasi Bapak Ibu. Ini penting sekali. Karena apa? Untuk menulis karya ilmiah tidak hanya tulisan saja, tampilan sangat penting sekali. Nah, untuk mempercantik tampilan Bapak Ibu ya, itu perlu kita belajar terkait dengan software. Gitu ya. Contohnya nanti akan saya tunjukkan apa saja sih softwarenya, termasuk software-software untuk apa itu namanya yang paling mungkin sudah familiar ya terkait dengan software untuk mensitasi pakai Mendeley, Zotero itu wajib Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua memahami berbagai database publikasi ya. Ini penting sekali. Karena apa? Kalau kita menulis pengen publish di jurnal internasional bereputasi ya, otomatis ya referensi yang kita pakai ya harus dari database publikasi yang bereputasi juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah memahami kaedah penulisan naskah. Ini penting sekali. Jadi di kaidah penulisan naskah ini kita akan belajar gitu ya bagaimana menstandarkan tulisan kita dengan apa yang diminta oleh publisher. Jadi proses review itu panjang Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita submit yang pertama apa? Paper kita itu tidak langsung masuk ke reviewer gitu ya. Jadi masuk dulu ke apa namanya editor. Editor melakukan evaluasi nanti gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya seperti apa gitu ya. Di belakang nanti gimana caranya untuk apa namanya agar lolos di editor sampai masuk ke desk reviewer dan sebagainya. Ya, nah ini beberapa software inti Bapak Ibu untuk software bibliografi ini penting sekali untuk apa namanya mensitasi ya, mensitasi ada Mendeley gitu ya, Zotero, pilih aja salah satu seperti itu. Kemudian ada software cek tata bahasa ini penting sekali untuk meningkatkan apa namanya tata bahasa kita. Kemudian kemiripan atau Turnitin gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ini ya Bapak Ibu ya, untuk software untuk membuat menganalisis data kayak seperti Origin, kemudian apa namanya ImageG gitu ya dan sebagainya gitu ya seperti itu. Ini penting sekali dan wajib ada terinstal di apa namanya PC atau laptop Bapak Ibu semua. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita perlu memahami database publikasi karya ilmiah. Jadi untuk mencari sebuah literatur atau referensi ya Bapak Ibu ya di ScienDirect, kemudian Publish or Perish gitu ya. Nah, ini bisa diakses secara berbayar maupun gratis seperti itu. Ya, dan ini penting sekali. Jadi untuk mencari referensi-referensi yang bagus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting Bapak Ibu ya. Kita memahami anatomi
artikel internasional bereputasi. Jadi menstandarkan tulisan kita sesuai dengan yang diminta di jurnal internasional bereputasi. Yang pertama ada judul, gitu ya, nanti ya, kemudian ada abstrak, nah, itu ya, ada introduction, kemudian literatur review. Nah, ini biasanya tidak selalu. Nah, kalau di jurnal-jurnal bidang engineering biasanya jarang meminta literatur review. Kemudian selanjutnya ada metode, gitu ya, metodologi, kemudian ada result and discuss, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir ada reference, seperti itu. Ini untuk anatomi artikel, semua artikel jurnal internasional bereputasi. Nah, judul gitu ya. Nah, judul itu harus bagaimana gitu ya, harus menarik gitu ya, berbeda dengan judul yang sudah banyak gitu ya, bombastis, isunya viral gitu ya. Nah, ini biasanya kalau saya panjang maksimalnya 15 kata gitu ya, bahkan kurang dari itu ya. Nah, kemudian tidak sama dengan judul skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Nah, kalau judul skripsi, tesis, disertasi kan masih umum ya. Nah, ini lebih mengerucut untuk judulnya seperti itu. Nah, ini untuk abstrak gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk abstrak gitu ya. Jadi di sini saya menyediakan sebenarnya sudah membedah artikel ya. Beberapa artikel saya yang sudah terbit ini sudah saya bedah. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti saja template ini ya. Ini artikel saya yang sudah terbit. Jadi apa sih sebenarnya poin penting dari abstrak? Bapak Ibu bisa mengecek. Hanya satu kalimat aja Bapak Ibu ya. Nanti abstrak ini kalau Bapak Ibu sudah punya draft, nah silahkan dicek lagi gitu ya. Abstrak itu isinya apa? Satu kalimat, mengapa riset ini penting sehingga layak untuk dibaca atau urgensinya. Satu kalimat aja Pak Ibu ya ditulis. Kemudian yang kedua, apa tujuan riset gitu ya. Ini tujuannya mau ngapain gitu ya. Satu kalimat saja. Nah, kemudian bagaimana mencapai tujuannya? Metodenya kan berarti ya satu kalimat saja. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Satu kalimat saja. Nah, yang keempat, apa hasil yang penting untuk menjawab tujuan? Itu satu kalimat saja. Kemudian yang kelima, apa pemahaman baru yang didapatkan hasil penelitian atau kontribusinya gitu ya, dari penelitian ini kira-kira kontribusinya untuk apa gitu ya, satu kalimat aja Bapak Ibu gitu ya. Artinya apa, di sini kita sangat mudah sekali. Kalau sudah punya paper silakan Bapak Ibu bisa mengecek dengan sesuai dengan template saya ini. Kalau sudah ada ini berarti abstrak sudah oke, centang oke ya. Nah, kemudian nah ini sama ya, dia judul dan abstrak sama gitu ya. Nah, satu kalimat aja Bapak Ibu ya. Ini tadi kalau ini tadi di jurnal Taylor and Francis, kalau ini saya membedah dari jurnal apa namanya Elsevier. Sebenarnya sama aja, polanya juga sama aja. Urgensinya satu kalimat, aim atau tujuannya satu kalimat, metodenya gitu aja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya masuk ke introduction. Nah, introduction itu apa? Gitu ya. Jadi tidak hanya di sini memuat sebuah latar belakang, tetapi lebih pada urgensi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan review beberapa previous riset gitu ya dan teori penting. Ya, ini untuk memunculkan gap riset Bapak Ibu. Gap riset ini nanti akan dijadikan sebagai keterbaruan dari penelitian. Tapi belum novelty ya Bapak Ibu ya. Ini masih keterbaruan di sini. Kita boleh saja riset ini memiliki kekuatan yang rendah gitu ya. Ini masih memiliki kekurangan seperti ini, gitu ya. Peneliti A memiliki kekurangan seperti ini. Boleh saja seperti itu, gitu ya. Nah, dari situ kita memunculkan namanya gap research, gitu ya. Jadi membahas kekurangan pada topik sebelumnya, ya, studi sebelumnya, bagaimana perbedaan dengan studi sebelumnya. Di sini makanya banyak kita harus membaca, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau dulu perlu membaca, gitu ya. Pak jurnal di-download itu dibaca satu-satu. Tapi sekarang ini sudah bisa dilakukan menggunakan AI, gitu ya. Jadi kita upload papernya, ambil metadatanya, nanti tak tunjukkan gitu ya. Langsung bisa membuatkan gap risetnya, introduksinya, bahkan Word-nya langsung jadi Bapak Ibu ya. Seperti itu sekarang. Gitu ya. Nah, ini penting sekali. Makanya di sini beberapa untuk apa namanya membuat review beberapa previous riset ini, makanya butuh jurnal banyak di sini. Gitu ya, butuh referensi atau literatur yang sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah tujuan penelitian itu harus disebutkan dengan jelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada kelemahan penulis ini untuk menulis introduction ya. Ini biasanya tidak eksplisit menjelaskan kontribusi, nggak ada Bu biasanya. Nah, jadi kalau jurnal yang top tier Q1, Q2 harus ada. Kita harus bisa menjelaskan gap riset antara penelitian lain dengan penelitian saya apa untuk memunculkan keterbaruan. Tapi belum novelty di sini. Nanti novelty ada lagi di pembahasan. Nanti akan saya tunjukkan, Pak Ibu ya. Ya, jadi kelemahan penulis biasanya ini tidak ada gap risetnya, gitu ya. Jadi saya sebagai reviewer
di jurnal Q1 gitu ya. Itu juga gitu, banyak yang masih tidak ada gap risetnya. Ya otomatis ya saya suruh memperbaiki lagi dan sebagainya kayak gitu. Nah ini penulis tidak general atau spesifik sehingga jadinya lari kemana-mana. Nah ini Bapak Ibu ya, ini sudah saya bedah juga jurnal saya, gitu ya, sudah publish di jurnal bereputasi juga. Silakan nanti bisa diikuti Pak Ibu ya. Jadi ini mungkin ditulis 2 kalimat aja. Dua kalimat pertama menjelaskan terkait dengan urgensi dari riset gitu ya. Nah, kalau bisa ini mengangkat isu terkini Bapak Ibu ya. Ini paper ini saya buat di tahun 2020 pas COVID ya. Nah, ini ya makanya saya mengangkat isu terkait dengan COVID ini. Saya jelaskan di urgensinya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Paragraf berikutnya ini adalah kita melakukan ini yang penting Bapak Ibu. Harus ada analysis of the previous research and gap gitu ya. Di sini penting sekali Bapak Ibu. Makanya ini akan nanti ditulis berdasarkan state of the art. State of the art itu ditulis berdasarkan alur penelitian terkini, Pak Wib ya. Jadi 2014 orang meneliti menggunakan serat apa, 2018 menggunakan serat apa, gitu ya. Kemudian di sini, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kelemahannya, kelebihannya, gitu ya. Kita tuliskan, nggak apa-apa, gitu ya. Kita harus berani membantah apa namanya penelitian orang lain gitu ya di sini ya. Nah, di previous gap ini untuk menemukan keterbaruan penelitiannya. Baru yang terakhir itu menjelaskan tujuan dari penelitian kita. Kita mau ngapain di sini gitu ya. Itu kita jelaskan di tujuan yang introduction yang paling terakhir Bapak Ibu. Nah, silakan nanti diikuti kalau sudah ada ini aman introduction. Tadi abstrak aman kalau sudah ada poin-poin itu tadi. Nah, kemudian metode, nah ini penting sekali. Nah, metode itu adalah cara untuk mencapai tujuan, gitu ya. Nah, di sini harus jelas ya Bapak Ibu ya, riset desain penelitian seperti apa. Kemudian kalau saya menggunakan alat atau bahannya ditulis spesifikasinya seperti apa. Contoh saya kan mau menguji tarik, gitu ya. Nah, alat uji tariknya spesifikasinya menggunakan apa, mesin uji apa, UTM apa, gitu ya, dari mana. Termasuk bahannya, spesifikasinya seperti apa. Ini harus ditulis Bapak Ibu lengkap. Ya. Kemudian instrumennya, saya menggunakan membuat sampel pakai standar apa, gitu ya, untuk memperkuat apa validasi dan rehabilitasnya seperti apa, gitu ya. Jadi penting sekali. Kemudian prosedur mendapatkan data, gitu ya. Dan yang terakhir adalah data analisis. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi data ini harus kalau bisa memunculkan dua hal, data kualitatif dan kuantitatif Bapak Ibu. Di mana data kualitatif dan kuantitatif ini harus saling mendukung Bapak Ibu ya. Contoh, saya menguji tarik ya. Nah, dari segi pengujian tarik itu ya, kekuatannya benar meningkat ya. Katakan diuji tarik mesinnya dari 200 meningkat 400 MPa gitu ya. Ini kan bukti secara kuantitatif ya, Ibu. Secara kualitatif apa? Nah, nanti contoh diuji menggunakan SEM. Oh, ini ternyata ada namanya dibonding. Mungkin peningkatannya, ikatannya semakin baik gitu ya. Jadi saling memperkuat. Makanya dengan peningkatan yang baik ini, maka hasilnya bisa sampai 400 MPa gitu ya, seperti itu. Jadi data itu harus saling mendukung ya, seperti itu. Nah, ini ya contoh nih ya. Ini untuk paper saya yang sudah saya bedah. Jadi harus ada ya material dan alat dan bahannya. Jadi materialnya didapatkan dari mana, gitu ya. Nah, ini ditulis. Kemudian prosedur untuk apa namanya mencari datanya seperti apa, treatmentnya kalau treatment ya seperti apa itu ditulis secara detail ya Bapak Ibu ya seperti itu. Makanya saya yang pertama kalau drafting artikel itu yang pertama saya tulis apa Ibu ya. Jadi di metode dulu saya Bapak Ibu ya. Jadi tema dulu saya tulis mungkin 1 kalimat, habis itu saya menulis apa namanya metode dulu. Kalau metode sudah jadi selesai Pak Ibu semuanya. Gitu ya. Metode sudah selesai, kemudian data sudah diambil di lapangan, sudah kita pakai AI itu untuk membantu menulis mungkin sejam nggak sampai sudah bisa jadi nanti artikelnya. Gitu ya. Nah, ini contoh desain atau konsep penelitian. Ya, makanya ditulis semenarik mungkin ya Pak Ibu ya, Pak, di gambar. Gitu ya. Ini saya menggunakan sketch, saya gambar pakai sketch, kemudian saya crop gitu ya. Kemudian ya itu tadi teknik apa namanya kopas gitu ya. Copy paste kita susun sedemikian rupa seperti itu. Nah, ini ya contoh prosedur penelitian gitu ya. Jadi dibuat semenarik mungkin ya. Nah, seperti ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke hasil gitu ya. Jadi hasil ini harus ditulis sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian dan dikuatkan dengan menggunakan data ya Bapak Ibu ya. Nah, data itu bisa berupa teks, kemudian tabel maupun sebuah gambar gitu ya. Jadi untuk memperkuat apa namanya penelitian kita gitu ya.
Ya, jadi ada result dan diskusi ya atau pembahasan. Yang pertama ini adalah terkait dengan result ya. Nah, ini harus ada gitu ya. Di mana fokus pada tujuan penelitian didukung dengan tabel dan atau gambar ya. Nah, yang pertama ini contohnya ya bisa ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, gambar ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi harus ada apa namanya figur captionnya, kemudian tabel captionnya ini juga penting sekali. Nah, terus kemudian satuannya ini juga penting Pak Ibu. Biasanya kalau kita submit paper pertama masuk gitu ya, kemudian nggak ada, kok satuannya sudah nggak jelas, ya. Itu udah belum masuk ke reviewer sama editor sudah di reject dulu Bapak Ibu. Sehari dua hari sudah di reject duluan seperti itu. Nah, makanya penting sekali ini ya. Ya, kemudian ini dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk data kualitatif, gambar, foto, ya, silahkan bisa ditampilkan dalam bentuk nanti result, gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya kita membuat grafik, ini ya. Kebanyakan kalau saya lihat gitu ya, teman-teman semua ini membuat grafiknya itu padahal sudah terjadi peningkatan ya. Dari mungkin tadi 100 menjadi 200 gitu ya. Itu dijelaskan lagi. Pada grafik ini dijelaskan peningkatan dari 100 kemudian meningkat jadi 200 dijelaskan lagi. Itu nggak perlu Bapak Ibu ya. Nanti orang pembaca itu kan melihat tabel Anda kan sudah kelihatan grafiknya. Oh ini terjadi kenaikan. Gitu ya. Nanti dari 100 200 sudah jelas. Nggak perlu kita jelaskan lagi. Yang perlu kita tulis apa kira-kira. Gitu ya. Jadi mengapa kok terjadi suatu peningkatan? Itu Bapak Ibu yang nanti yang akan kita tulis di resolve and discuss. Nah, dari situ nanti kita akan menemukan novelty gitu ya. Atau temuan kita itu di situ ada. Kenapa sih kok trennya itu terjadi peningkatan ya? Kok nggak penurunan? Nah, nanti yang ini yang kita bahas Bapak Ibu ya. Itu akan nanti memunculkan sebuah novelty atau keterbaruan. Didukung dengan literatur lain. Ya, diskusi. Nah, ini untuk diskusi, ini pembahasan sesuai dengan hasil, nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Termasuk ini yang penting kelemahan dari penulis asik bercerita tentang temuannya. Yaitu tadi Bapak Ibu ya. Ini hasilnya terjadi peningkatan dari 100 menjadi 200. Nah, itu kan tidak perlu diceritakan, membaca orang melihat tabelnya sudah tahu kan gitu ya. Ini kelemahannya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi lupa untuk mengkaitkan dengan penelitian atau membahas dengan teori lain, gitu ya. Karena itu di situ menjelaskan prosesnya tidak melihat referensi sama sekali. Ini Bapak Ibu kelemahan kita. Ya, nah ini untuk diskusi ini ya, hasil penelitian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan. Boleh saja kita bandingkan dengan penelitian lain ini ya. Nah, ini untuk current riset saya seperti ini, penelitian orang lain seperti ini loh, penelitian orang lain. Itu kita bahas. Oh, sehingga punya saya ini lebih unggul ini. Unggulnya apa? Dari sisi apanya? Nah, itu kita tulis di situ Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah novelty-nya. Nah, nanti dari sini gitu ya, ini akan kita komparasi dengan penelitian lain untuk mendapatkan sebuah novelty atau temuan. Nah, kalau temuan pasti baru Bapak Ibu ya. Tapi kalau keterbaruan belum tentu kalau novelty itu pasti baru. Kalau baru belum tentu novelty, Bapak Ibu. Saya menyebutkan selalu seperti itu. Jadi di gap tadi hanya menemukan kebaruan saja, gitu ya. Kalau di sini harus menemukan sebuah novelty. Ini kuncinya di sini, Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kemudian kesimpulan nanti ini bisa dibaca ya. Nah, nanti saya sudah membedah jurnal saya, gitu ya. Untuk poin penting di kesimpulan, gitu ya. Ini jurnal yang sudah terbit juga. Nah, jadi hanya satu kalimat saja, Ibu ya. Jadi di kesimpulan itu harus ada satu kalimat untuk meningkatkan pentingnya riset ini, ya, tujuan riset dan strategi, beberapa kalimat tentang temuan, gitu ya. Jadi singkat saja, Bapak Ibu ya, untuk menulis apa namanya kesimpulan. Nggak perlu banyak-banyak seperti itu. Oke, nanti ini saya share mungkin PPT-nya silahkan bisa dipelajari. Kalau sudah ada 5 poin ini saya kira sudah aman Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk di kesimpulan. Nah, kemudian lah ini biasanya ada itu ya. Ini ucapan terima kasih ini jika ada. Ini ditujukan sebagai pemberi dana kalau kita dapat hibah gitu ya. Kemudian seluruh afiliasi dari penulis yang terlibat. Terus kemudian ucapan ke semua yang telah membantu di luar penelitian atau menulis. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada reference gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menulis di jurnal internasional yang bereputasi ya tentunya referensinya harus bagus gitu ya. Kemudian nah, jarang Bapak Ibu ya dan tidak pernah saya temukan selama saya menjadi reviewer gitu ya. Referensi itu ditulis secara manual Bapak Ibu ya. Ini sangat menyusahkan penulis Bapak Ibu ya. Menyusahkan kita semua gitu ya. Nah, makanya tadi software tadi seperti Mendeley, Zotero ini wajib diinstal di PC Bapak Ibu semuanya.
gitu ya. Jadi referensi ini semua referensi yang disitasi pada naskah itu harus ada. Beda ya Bapak Ibu ya dengan daftar pustaka. Kalau kita nulis buku itu daftar pustaka. Kenapa? Semua referensi yang dibaca ini meskipun tidak disitasi di dalam naskah gitu ya. Nah, ini boleh saja dimasukkan di situ. Ini namanya daftar pustaka. Tapi kalau artikel itu istilahnya adalah referensi. Jadi yang disitasi wajib masuk di referensinya. Seperti itu. Nah, ini kunci dari sebuah riset atau publikasi bereputasi ya Bapak Ibu ya. Kuncinya adalah yang pertama ada keterbaruan dan novelty, yang kedua proses riset, yang ketiga argumentatif, yang keempat itu adalah kualitas dan presentasi data. Yang kelima menulis Bapak Ibu. Menulis itu gampang gitu ya, karena sekarang sudah bisa dibantu dengan menggunakan AI. Nanti saya tunjukkan gimana nulis cepat gitu ya dengan menggunakan AI. Oke. Ini penting sekali. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami artikel ilmiah dalam ruang 3D Cartesian ya. Antara apa? Novelty, kontribusi, dan presentasi. Nah, di mana kualitas sebuah publikasi ilmiah ini dapat dipetakan. Kalau saya memetakan ada tiga hal ya. Ada presentasinya, ya, low, high, gitu ya. Kemudian ada kontribusinya, kemudian ada novelty-nya. Ya, ada sumbu X dan Z. Nah, masing-masing ini memiliki skala 0 sampai 10, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama contohnya gini, di dalam Kartesian ini, kalau penelitian kita itu nilainya 8 semua, katakan presentasinya bagus, jadi gambarnya ya bagus, gitu ya. Kemudian apa namanya ada tabel captionnya juga ada, gitu ya. Gambar-gambarnya bagus, kemudian terstandar, ya. Nilainya katakan 8 gitu ya. Ini nilainya 8. Kemudian scientific kontribusinya juga jelas gitu ya, 8 nilainya. Kemudian novelty atau temuannya 8 gitu ya. Nah, maka artikel itu berada dalam sebuah accepted area Pak Ibu ya. Wis langsung accepted Bapak Ibu ya. Tidak perlu dilakukan revisi gitu ya. Nah, tapi sangat jarang sekali ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nanti adalah presentasi, kontribusi, dan novelty. Jadi ketika selanjutnya adalah ketika artikel yang kita kirimkan belum sempurna dan masih berada di titik 754, contohnya presentasinya bagus ini. Gitu ya. Tulisannya ya bagus, gambarnya ya bagus, tapi kontribusinya 5, novelty-nya 4. Atau mungkin gambar sama tulisannya 8 gitu ya, 6, kontribusinya 6 gitu ya. Kemudian novelty-nya 3 Mas Yan. Ini gitu ya, reviewer itu akan hadir untuk membantu Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi si editor ini sudah oke gitu ya, sudah melakukan ACC kemudian mengirimkan ke reviewer Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita sudah lolos editor ini artikel ini. Makanya presentasi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi editor itu membantu kita gitu ya untuk menyempurnakan. Ya, reviewer itu hadir untuk membantu kita untuk menyempurnakan artikel kita sebenarnya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jangan jangan pikirannya macam-macam gitu ya. Gitu ya. Wah, ini artikelnya ditolak ya submit lagi kan. Nah, nggak usah takut-takut Bapak Ibu ditolak gitu ya. Saya meskipun sudah nulis paper itu ya, hampir 51 paper gitu ya. Sekarang gitu ya, ya reject itu sudah biasa gitu ya. Besok submit lagi. Apalagi ya submitnya di jurnal-jurnal yang top tier tadi, tinggal ngeklik sudah submit ke sendiri ke tempat lain gitu ya. Tidak perlu kita template lagi gitu ya. Makanya saya lebih suka submit di jurnal-jurnal yang top tier gitu ya. Seperti itu. Penerbit top tier. Taylor Francis, Elsevier dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ini Bapak ya, jika artikel kita berada di titik 3 semua, novelty-nya ya 3, kontribusinya ya telu gitu ya, presentasinya 3 ya, maka secara penyajiannya ini sudah buruk. Ini sudah langsung ditolak sama editor, belum masuk ke reviewer. Makanya penting sekali kita di sini nanti menstandarkan kita bagaimana tulisan kita itu agar sesuai dengan yang diminta oleh reviewer. Paling tidak ya, jangan belum sampai review ke editor dulu lah, biar masuk dulu. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk persiapan submission jurnal ini ya. Nah, ini gini Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya di penerbit yang bagus itu dia sudah punya mesin gitu ya. Mesin untuk membantu nanti menempletkan gitu ya. Template gitu ya. Ketika nanti artikel kita itu sudah diterima. Jadi kita nggak perlu template Pak Ibu. Kita hanya perlu membaca guideline saja. Dan guideline-nya itu hampir sama setiap penerbit yang bagus itu Bapak Ibu. Mudah gitu ya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini untuk persiapan submission, gitu ya. Jadi kita tidak artikel saja yang kita kita kirimkan, tapi ada beberapa hal ya, gitu ya. Jadi ada title page, gitu ya. Ini satu lembar, gitu ya. Berisi apa? Judul, author, korespondensi, kemudian ada cover letter. Nanti saya tunjukkan draftnya seperti apa. Kemudian yang keempat, main dokumen. Terus kemudian apa namanya?
kredit author statement ini kontribusi setiap author itu juga ditanya Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu semisal submit paper ya, ini namanya mau ditambahkan pada saat nanti revisi mau ditambahkan itu sulit Bapak Ibu. Kita harus membuat pernyataan banyak sekali. Bahkan ada penerbit yang nggak mau, gitu ya, penerbit yang bagus, gitu ya. Jadi sebelum submit, nah author harus dijelas ya Bapak Ibu ya, harus jelas ya seperti itu. Makanya jangan sampai nanti gonta-ganti apa namanya author seperti itu. Kemudian selanjutnya ada declaration of interest. Nah, ini pernyataan konflik kepentingan dari semua author, termasuk kalau kita menggunakan AI ya Bapak Ibu ya, ada namanya declaration of AI. Nah, itu bisa kita tuliskan. Oke, terus, nah ini untuk beberapa jurnal biasanya minta tabel captionnya sendiri, figur captionnya sendiri, bahkan gambarnya itu minta resolusinya berapa itu seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk anatomi, nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke AI gitu ya. Jadi ini contoh beberapa paper saya Bapak Ibu yang baru terbit di 2026 gitu ya. Ini saya tulis Bapak Ibu ya menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Termasuk saya kemarin buat literatur review. Ternyata teman-teman yang top science 2% di apa namanya di negara lain gitu ya. Itu juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi menggunakan AI sekarang untuk menulis gitu ya. Buktinya apa ya ini? Saya terbit itu saya lihat gitu ya. Buat literatur review ini ya. Nah, kemarin terbit gitu ya. Itu juga gitu. Saya dikirimin draft itu draftnya ya apa namanya menggunakan AI juga. Artinya apa? Kita mudah sekali ya dengan adanya AI ini akan membantu kita lebih cepat dalam menulis Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau enggak ya akan tertinggal Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat sekarang di Malaysia ya top saintisnya naik gitu ya. Researchernya juga apa namanya kampusnya juga rankingnya meningkat gitu ya. Karena apa ya itu dia nulisnya ya cepat-cepat sekali gitu ya dengan menggunakan bantuan AI seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kok nggak iso tak next. Nah, Bapak Ibu bisa ada dua hal yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa nanti contohnya dari skripsi mahasiswa gitu ya, kita prompt jadi sebuah artikel. Atau dari ringkasan literatur gitu ya, kutipan literatur kita gunakan prompt kemudian jadi artikel seperti itu. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Ada dua cara seperti itu. Nah, nah, ini yang paling penting untuk teknik prompt gitu ya. Jadi kalau kita promptnya itu pengen bagus sesuai dengan keinginan kita gitu ya, nggak boleh kita menggunakan simple prompt Bapak Ibu ya. Ya, jadi gini contohnya gitu ya. Buatkan saya paper atau introduction Q1 gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu seperti itu. Itu nanti akan halu kemana-mana gitu ya. Bahkan carikan saya referensi, itu akan halu mas, halu kemana? Bahkan referensinya dituliskan tapi dicari nggak ada, gitu ya. Maka dari situ kita untuk membuat prompt itu harus kompleks prompt Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Ekspektasi sama realita itu bisa sama Bapak Ibu. Jadi kekuatan menulis ini sebenarnya berada pada prompt. Jadi kalau ekspektasinya pengen tulisannya bagus ya, harus promptnya harus bagus juga seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di mana sehingga nanti uh, responnya dari AI gitu ya, ini tidak kemana-mana. Kalau kita hanya singkat saja ya, ini kemana-mana. Kalau diibaratkan gambar ini ya Pak Ibu ya, itu kemana-mana. Kalau yang sebelah kanan ini sudah bisa dikondisikan Bapak Ibu ya. Artinya apa? Dengan adanya prompt itu dia si hasil yang dihasilkan oleh GPT ini dia bisa nurut dengan kita sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini penting sekali. Nah, terus kemudian tekniknya gimana? Biar nanti dia possible responnya itu nurut sama kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan contohnya ChatGPT ya, nah ini kita harus memberikan beberapa inputan. Input yang pertama ini adalah berupa argumen naratif ya Bapak Ibu ya, prompt berupa prompt. Contohnya nanti tak tunjukkan di sini. Ini ada beberapa prompt nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Buatkan saya introduction yang berisi urgensi penelitian gitu ya. Kemudian gap literatur. Nah, itu harus harus seperti itu Bapak ya, argumennya gitu ya, naratifnya. Kemudian setelah itu gitu ya, kita harus memasukkan self self literatur Bapak Ibu ya dari ZAE kemudian dari Scopus AI. Dari Scopus AI itu bisa diambil data risknya untuk apa namanya
referensinya. Jadi RIS-nya itu bisa diambil, kemudian kita masukkan di situ dalam kalimat, ditambahkan kalimat naratif gitu ya. Baru kita klik respon. Dia akan memberikan sebuah respon yang positif dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu tekniknya. Kuncinya di situ. Ya, bahkan untuk menggambar pun juga gitu. Kita memberikan contoh gambarnya dulu. Gitu ya, seperti itu. Nanti tak tunjukkan. Ya. Oke. Terus kemudian, nah, ini untuk latihan prompt drafting artikel ya. Nah, seperti ini contohnya. Tuliskan bagian penulisan dengan atribut berikut, sediakan. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Makanya saya biasanya membuat introduction itu mungkin 5 menit sudah jadi Pak Ibu. Dan itu langsung saya kopas, kemudian saya translate. Nah, makanya ini penting sekali Pak Ibu ya. Jadi untuk menghindari plagiasi ya. Nah, saya biasanya menulis ini pakainya bahasa Indonesia dulu. Setelah bahasa Indonesia, baru nanti saya translate, gitu ya. Untuk menghindari apa ya, plagiasi itu tadi. Nah, translate-nya pakai apa ya? Pakai AI juga saya. Ada prompt-nya sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung bahkan langsung jadi satu dokumen seperti itu. Nah, ini untuk prompt-prompt yang lain. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini contohnya mungkin ini saya tunjukkan ya. Nanti kalau detail praktek lama ya bisa aja, tapi nggak mari-mari. Nah, ini tak tunjukkan ya. Ini ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya suruh belajar dulu GPT-nya. Bisa terlihat ya kira-kira ya. Halo, Bisa, bisa. Pak. Bisa. Jelas, Pak. Nah, ini ya. Bisa, Nah, Will. ini Bisa, saya Will. mencari paper-paper bisa seperti ini, bisa secara manual tak upload gitu ya, di-upload seperti ini. Nah, ya toh. Tak suruh pelajari paper ini. Nah, ini dia belajar papernya dulu. Nah, setelah belajar, ya sudah kita hajar untuk pertanyaan, gitu ya. Ini untuk metodenya sudah saya buat, tak upload berdasarkan liatur di atas, buatkan saya introduction standar jurnalistik 1 menggunakan bahasa Indonesia. Wes dia langsung buatkan. Ini ya, Bapak Ibu ya. Serat, gitu ya. Ini ya, buatkan. Nah, ini bahasa Inggris kan. Nah, ini buatkan. Langsung ini jadi introduction-nya, Bapak Ibu ya. Wah, kan mudah toh. Nggak ada 5 menit sudah jadi introduction. Ya, dan hasilnya bagus ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama ada apa? Urgensi penelitian, ya toh. Kemudian gap-nya. Nah, ini gap-nya dari penelitian A, B, C ya. Nah, ini gap-nya. Nah, ini tujuan kita mau ngapain. Ya itu. Nah, daftar pusakanya sudah ada juga. Jadi daftar pusaka ini disusun tidak halu, tapi berdasarkan nama paper yang sudah saya berikan tadi, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, bahkan ada lagi untuk mencari literatur itu kita nanti bisa buka Sains Direct, Bapak Ibu ya. Ini contoh ya. Oh ini aja, wes. Bisa terlihat kira-kira akun Scopus saya? Bisa, Will. Bisa, Will. Tapi kita Nah, kan sign direct gak langganan, Will. ya ini saya sama nggak langganan, cuma karena saya jadi Ya, reviewer, jadinya gratis sama. iya, itu. Nah, ini ya nanti ini ya saya sih. Sains Direct. Gini Bapak Ibu caranya untuk mencari. Contohnya ya, natural fiber. Fiber. Nah, ini ya. Jadi kita bisa yang gratis-gratis nanti bisa dicentang mana saja referensinya. Wes, ini kita ekspor dalam bentuk format TRIS ini Bapak Ibu ya. Wes, TRIS. Nah, wes dalam bentuk ini. Ini nanti bisa kita apa namanya masukkan ke upload di sini di apa namanya GPT ini tadi. Ya, sehingga apa hasilnya nggak halu. Nah, ini ya format TRIS-nya. Udah, nih contoh ya. Nah, ini kita tanya aja langsung gitu ya. Apa isi aja suruh buatkan gap ya. Nah, apa eh, tuliskan tuliskan gap dari literatur berikut ini. Nah, gitu. Nah, sertakan semua referensinya. Udah, Bapak Ibu. Nah, ini dipilih kalau bisa nanti pilih yang ini Bapak Ibu extended ya. Jadi kalau nyuruh dia belajar. Ini adalah biar belajarnya itu dia mendalam, pakainya extended. Nah, kemudian kalau nulis nanti pakainya heavy nih, Bapak Ibu ya. Nanti tulisannya wis wapi. Nah, ini contohnya ini. Ya, ini kalau jurnal-jurnal Sinta
nulis mungkin ya sejam nggak ada Bapak Ibu ya, selesai sudah, nggak nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Nah, makanya kehadiran AI ini saya kira sangat penting sekali, gitu ya, membantu sangat-sangat powerful, membantu kita. Ini Bapak Ibu ya langsung menyediakan gapnya itu tadi, ya toh? Nah, wes enak kan? Nah, kurang enak gimana gitu ya. Kalau dulu saya kuliah masih print satu-satu, saya kuningi pakai stabilo gitu ya. Nah, ini sekarang sudah kalau seperti ini sudah saya buktikan mahasiswa doktor setahun selesai publikasi 3 jurnal. Itu Bapak Ibu ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekian, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya belum muncul ini. Ya, saya. Nah, Oke. Gimana? baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Willy Artawirawan STMT atas pemaparan materi yang sangat menarik dan tentunya memberikan banyak wawasan baru ya Pak bagi kita semua. Saya selaku moderator dari materi yang telah disampaikan tentunya kita dapat memahami bahwa untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas, kemampuan menulis saja belum cukup. Sebuah penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas, urgensi yang kuat, novelty atau kebaruan, serta kontribusi yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita juga dapat belajar dari tentunya dari literasi statistik warga Malang ini dengan judul strategi cerdas menulis artikel ilmiah dengan AI, kita juga dapat memanfaatkan hal menarik lainnya dengan pemanfaatkan AI ini dalam proses penulisan karya ilmiah. AI juga dijelaskan dapat menjadi alat bantu dalam permudah proses penulisan ya, Pak. Tetapi penggunaan tetap harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan originalitas, integritas, dan etika akademik tentunya. Selain proses penulisan, kita juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mempersiapkan artikel sebelum disubmit ke jurnal internasional bereputasi, baik dari sisi isi, penyajian, maupun kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Dengan demikian, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa artikel ilmiah ini yang baik bukan hanya mampu menyampaikan hasil penelitian tersebut, tetapi juga dapat menunjukkan kebaruan, kontribusi, dan kualitas penelitian secara keseluruhan. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Willy Artawirawan STMT hari ini dapat menjadi bekal tentunya dan sekaligus motivasi bagi kita semua. Eh, Sejatinya bahwa menggunakan AI itu tidak salah, namun sebagai alat pembaruan kita dan juga membantu kita untuk terus berkembang dan mengembangkan kemampuan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tentunya. Nah, pakai GPT, nah ini dari pesan dari Bapak Willy tentunya, pakai GPT yang pro biar dapat eh, lebih berkualitas tentunya ya hasilnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Willy Artawirawan STMT atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Tentunya sangat bermanfaat Bapak untuk generasi saat ini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kami persilahkan. Mungkin teman-teman yang join dari Zoom meeting tentunya ada pertanyaan yang bisa dibantu oleh narasumber kita tentunya.
Yes. Baik, Bapak, mungkin boleh saya bantu bacakan mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ang Fajar terlebih dahulu, bagaimana dengan similarity check Bapak? Kemudian mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Willy? Mungkin untuk pertanyaan kedua, Bapak, apabila hasil generatif AI dan terdeteksi AI, apakah ada maksimal presentase dan ada cara untuk menguranginya? Kemudian dilanjutkan lagi, untuk artikel internasional bereputasi saat ini saya membaca ada yang terkait dengan artikel SLR. Apa teknik yang bisa untuk artikel SLR terima atau accept, Bapak? Kemudian dilanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Jika menggunakan AI dan memiliki AI detektor yang tinggi, bagaimana solusinya, Bapak? Berikut. Oke, saya jawab mungkin. Langsung saya jawab ya, Pak ya. Nah, Iya, jadi boleh, Bapak. yang Kami pertama persiapkan. bagaimana dengan similarity apa namanya cek plagiasinya ya terkait dengan penggunaan Betul. AI ya. Nah, jadi sebenarnya gini ya. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa mengapa kok kita perlu terbit di jurnal-jurnal yang bagus ya. Jadi jurnal-jurnal yang bagus itu ya Bapak Ibu ya, itu tidak pernah selama saya menerbitkan 51 artikel tidak pernah dia menanyakan terkait dengan apa namanya cek plagiasi, similarity-nya. Nggak pernah saya itu ditanya Bapak Ibu ya, gitu ya. Tidak pernah sama sekali, gitu ya. Nah, jadi di sini saya kira makanya penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk apa namanya kenaikan jabatan fungsional ya atau akademik ya, itu kan memang kalau di kita aturannya itu harus kurang dari 20% ya, seperti itu ya. Nah, jadi caranya gimana? Sebenarnya plagiasi AI itu karena dia terdeteksi oleh AI, Bapak Ibu ya. Kan seperti itu ya. Jadi kita buat AI, kemudian nanti dia terdeteksi juga oleh AI. Jadi makanya gini strateginya. Jadi dalam menuliskan artikel itu jangan menggunakan bahasa Inggris ya. Makanya saya pakai bahasa Indonesia dulu. Kemudian baru saya transit menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menulis, gitu ya, setelah kita menulis ini banyak sekali teman-teman ini yang tidak menghapus di AI-nya Bapak Ibu ya. Ini contohnya gini, tak praktekkan ya. Ini saya share. Ini ya. Jadi kalau kita setelah menulis ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini ya, setelah menulis ya. Ini harusnya kita bisa Bapak Ibu ya dihapus. Kalau nggak dihapus gimana? Ini akan nanti masuk ke database AI-nya. Ini loh ya. Ini makanya bisa dihapus ini ya. Meskipun kita menghapus ini gitu ya, itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari Bapak Ibu. Nah, makanya di sini penting sekali kalau kita menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Ini harus ini dihapus Bapak Ibu. Setelah kita gunakan biasanya saya kalau sebelum submit gitu ya, paper itu nanti apa namanya di AI-nya itu akan saya bersihkan dahulu Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu untuk menghindari itu tadi. Padahal sebenarnya tidak akan ditanya untuk jurnal yang bagus itu. Jadi penerbit yang bagus tidak pernah ditanya terkait dengan plagiasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus kemudian gini, kadang cek-cek similarity itu juga ngawur juga Pak Ibu ya. Jadi contohnya gini, saya pernah nyoba juga gitu ya. Jadi saya mengutip dari beberapa apa namanya paper ya gitu ya. Sebenarnya belum ada gitu ya. Tulisan itu belum ada di ini gitu ya. Tapi dia itu terdeteksinya AI plagiasi. Padahal itu penelitian yang tahun-tahun dulu. Nah, dulu itu mungkin tahun-tahun mungkin 2000 itu kan belum ada AI itu gitu ya. Itu malah terdeteksinya AI-nya adalah apa namanya terdeteksi menggunakan tahun sebelumnya. Nah, kadang ngaco juga terkait dengan similarity check itu. Gitu ya. Makanya untuk itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita penting sekali gitu ya untuk apa namanya menggunakan AI ini itu tadi ya. Jadi yang pertama itu tadi apa namanya jangan lupa dihapus di AI-nya biar nggak terdeteksi ke sistemnya. Kemudian yang kedua nulisnya kalau nanti ke jurnal internasional bereputasi pakai bahasa Indonesia dulu baru ditransit. Nah, kemudian kalau memang terpaksa Bapak Ibu ya, itu nanti bisa pakai software namanya adalah Quillbot Bapak Ibu ya. Itu bisa nanti. Nah, di Quillbot gitu ya dimasukkan di situ langsung dia ini terdeteksi Paraphrase. AI atau enggak seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu nulis pakai AI itu nggak usah takut. Yang penting itu tadi loh. Kita tuliskan declaration of AI-nya.
Jadi kita dalam artikel ini, menulis artikel ini, gitu ya, dibantu dalam penulisan menyusun artikelnya, ditulis di deklarasinya, dibantu dengan menggunakan AI. Sudah aman, Bapak Ibu, nggak ada masalah, gitu loh. Ya, itu. Terus kemudian ini izin bertanya Pak Wila, apabila hasil generasi WR dan traksi E, apakah ada maksimal presentasinya? Nah, ini nggak ada yang ditanyakan Bapak Ibu ya kalau kita di jurnal. Cuma di kita ada aturannya, gitu ya, kurang dari 20% Bapak Ibu ya. Nah, kurang dari 20%. Kemarin saya membantu teman yang mau naik ke guru besar untuk melakukan cek plagiasi, gitu ya. Ini harus artikelnya ini harus kurang dari 20%. Gitu ya, mungkin ya dari Pak Tomo. Kemudian izin bertanya Pak, untuk artikel internasional berbeda saat ini saya baca ada yang terkait dengan namanya SLR. Apa teknik yang bisa untuk SLR diterima atau accepted Bapak, gitu ya? Bisa untuk ini apa teknik? Oh, sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi sekarang ini sangat banyak bahkan jurnal yang bagus gitu ya, beberapa jurnal yang top tier gitu ya, itu banyak apa namanya dia invite untuk menulis SLR. Kenapa? Di SLR ini nanti akan banyak kutipan Bapak Ibu ya. Nah, dan ada metodenya juga di SLR gitu ya. Nanti mungkin kalau ini akan saya berikan nanti promptnya, kemudian ada videonya juga saya nulis pakai SLR. Gitu ya. Nah, ini langsung jadi contohnya ini. Ini yang kemarin tadi malam habis saya tulis ya. Ini saya nulis SLR juga. Banyak sekali Pak Ibu ya. Nih. Nah, jadi ada tekniknya juga. Nah, ini saya buat full pakai SLR. Cuma gambarnya ini masih jelek ya. Ini masih saya tata. Ini malah bagus sekali. Ini jumlah halamannya 60 halaman. Nggak apa-apa lah Ibu. Kita drafting itu seperti ini. Drafting itu gini aja. Sudah nggak perlu nemplate-nemplate yang apa namanya rumit-rumit gitu ya. Nah, gini aja. Ada introduction gitu ya. Nah, ini aja udah. Nah, ini SLR Pak Ibu ya. Nah, ini kalau SLR nah, ada jenisnya banyak sebenarnya SLR itu ya. Nah, ini saya menggunakan model yang Prisma. Jadi dari data Scopus saya mengambilnya disajikan dengan tema ini jumlahnya 71. Dari 71 ini yang sesuai dengan skupnya. Nah, sehingga saya dari literatur ini saya kembangkan menjadi included-nya jadi 36. Jadi ada strateginya seperti itu. Ini untuk SLR. Banyak sekarang yang apa namanya diterima di jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Bahkan sebelum kita nulis itu harusnya ya kita malah yang bagus itu malah membuat SLR dulu. Sehingga apa? Tahu gap risetnya. Nah, ini yang gambar yang sudah saya olah ya. Jadi dari GPT kemudian saya olah gitu ya. Nah, ini saya susun juga jadi gini. Ini udah fix. Kalau yang dalam tadi belum. Ini ya, yang atas tadi belum. Kayak gitu. Ini Pak. Jadi drafting itu gini aja sudah. Nggak perlu apa namanya root gitu ya. Nah, nanti yang template itu biar mesinnya mereka. Makanya dia itu punya mesin gitu ya. Kalau sudah accepted itu dia langsung template sesuai dengan template-nya mereka. Makanya kan sama semua rapi kan. Gitu ya. Kalau kita kan enggak. Makanya jurnal-jurnal yang penerbitnya kampus universitas gitu ya. Kadang sudah susah-susah template-nya habis itu ditolak gitu ya. Kita harus ngirim lagi ya, sulit lagi, template lagi gitu kan. Nah, makanya kita sasarankan gitu ya untuk terbit di jurnal-jurnal yang bagus seperti itu. Itu ya. Ini udah tadi. Terus kemudian, nah ini ada lagi ini yang sudah ya. Kemudian adakah tips dan trik menyusun simpulan apabila hasil penelitian kita tidak sesuai dengan kita harapkan atau tidak sesuai dengan teori? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Bahkan nanti dengan tidak sesuai dengan apa namanya, kalau kalau penelitian kita jelek gitu ya, katakan saya menggunakan treatment A, ini ternyata hasilnya jelek. Ya nggak apa-apa. Bahkan nanti itu bisa dijadikan rujukan. Oh, kalau gitu meneliti orang lain meneliti jangan jangan menggunakan apa namanya material ini sehingga nanti kalau menggunakan material ini hasilnya pasti jelek kan gitu ya. Nah, seperti itu Pak Ibu. Yang penting apa? Kita bisa membandingkan dengan risetnya orang lain Bapak Ibu ya. Itu saja gitu ya. Jadi untuk memunculkan novelty table. Oh, kalau kita rendah gitu ya, kalau kita kurang ya perlu kita akui keterbatasan dalam penelitian kita. Itu kita sampaikan. Kenapa kok ini rendah gitu ya?
Contoh kenapa kok nggak sesuai dengan teori gitu ya. Nah, kenapa? Alasannya itu apa? Itu kita sampaikan. Itu menunjukkan bahwa keterbatasan dari penelitian kita. Nah, next kalau kita melakukan penelitian lain, jangan sampai seperti itu. Kan itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh jangan sampai nanti grafiknya sudah turun, kita ubah jadi naik gitu. Nah, itu kan namanya merekayasa, nggak boleh Bapak Ibu ya. Makanya kejujuran, integritas penelitian itu sangat penting sekali. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, izin Pak Willy, saya mau bertanya, kalau saya ingin menemukan ide riset yang sedang booming dan memiliki potensi untuk publikasi jurnal, kira-kira prompt yang tepat apa? Nah, ini ya. Nah, jadi kita bisa brainstorming ya sebenarnya ya. Nah, jadi di ChatGPT ini kita bisa melakukan brainstorming. Jadi dia mencarikan sebuah isu-isu yang mungkin lagi apa namanya bombastis ya seperti itu ya. Nah, kita bisa Bapak Ibu ya. Nah, contohnya gini, ini, ini langsung tak praktekkan aja ya. Oh, nggak ada ini. Tak tunjukkan. Ini ya Pak Bu ya. Ini isu ini. Bisa terlihat screen saya sudah? Belum ya? Belum, Pak. Nah, kita gini aja Pak Ibu. Jadi kita harus menentukan temanya apa temanya dulu. Nah, ini gini. Dia suruh mensuggest gitu ya. Nah, jadi nanti gini caranya. Ini ya. Nah, suggest ini saya punya prompt ya. Saya catat ya. Nah, nanti tak share ini prompt ini. Nah, search for. Nah, ini dia nanti mencarikan ini booleannya. Topik ya. Nah, ini contohnya apa? Topik tentang apa? Kita harus punya tema ya, Pak Ibu. Contoh natural fiber treatment, ya. Natural fiber treatment, ya. Nah, wis gini aja. Ini pakai yang apa namanya smart ya. Nah, wis gini aja. Nah, ini tekniknya, Pak Ibu ya. Contoh saya pengen penelitian saya temanya natural fiber. Nah, ini dia suruh mencarikan topik apa namanya temanya termasuk nanti kita cari di set referensinya kita cari gitu ya caranya gimana ini tak tunjukkan. Nah ini ya dia memberikan bolehan seperti ini ya ini untuk apa namanya for natural fiber composite chemical treatment kita pilih apa contoh di topiknya chemical treatment ini kita kopas saja Bapak Ibu bisa terlihat ya Mas Yan ya halo Terlihat, Will. Oke, Will. Terlihat, Will. ya nah ini contoh terkait dengan chemical treatment ya. Ini tak kopas, bolehan ini, thread, atau kita masuk ke sign direct. Sik, metu nah ini. Ini terlihat ya akun saya? Enggak mau. Terlihat, Will. Aman, Will. Ya, takutnya enggak kelihatan. Ya, caranya gini. Dia langsung nanti mencarikan ini. Nah, ini ya. Kita tulis di sini. Tadi kita kopas, masukkan di sini. Dah, dia akan mencarikan referensi yang cocok dan terkini nanti. Nah, ini ada 2000. Nah, 2000 ini kita bisa filter gitu ya. Contohnya 2000 mulai 2024, 2024 sampai ini 2026. Nah, ini yang terbaru ya, penelitian terbaru. Ini ada 583. Kita bisa milih lagi contoh ini terkait dengan subjek areanya material science ya, kemudian chemical. Nah, ini kita set lagi. Kemudian dokumen tipenya apa? Review sama artikel. Kemudian tulisannya yang berbahasa Inggris. Nah, kita bisa ini limit gitu ya. Nah, sehingga ditemukan 331 dokumen. Wes, ini tinggal kita ekspor nanti jadi suruh nulis dia
nyari gap ya. Nah, contohnya ya ini ya, Riz, kita download gitu ya, all dokumen gitu ya. Ini kita klik. Ini untuk penulisan dia ngambilnya itu dalam bentuk apa? Nah, ini bibliografinya, abstraknya, semuanya ini diambil di ini ya. Nah, jadi ada 33. Nah, ini 331 ya. Nah, ini ya. Semua kita ekspor dah jadi ya toh. Nah, kita ekspor, nanti suruh nyari gap risetnya. Jadi introduction. Ngono, Mas. Jadi gampang kan? Nah, ini saya ya, Pak praktekkan. Besok, nah, ini dimasukkan ke sini nanti. Set. Nah, ini toh, ambil. Nah, buatkan tadi prom ya, nanti ngeprom lagi. Ini contoh saya suruh nyari gap, cari gap riset. Cari gap. Gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau prompt introduction tulis susah langsung jadi. Itu saja. Oke ya, mudah ya kira-kira ya. Makanya kalau kita akan sangat tertinggal kalau kita tidak belajar AI, Bapak Ibu ya. Jadi AI itu benar-benar powerful untuk membantu kita. Tapi ingat, gitu ya, tetap kita wajib memverifikasi Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai merekayasa dan tidak diverifikasi. Sehingga apa? Sangat membahayakan kita sebagai seorang akademisi. Itu saja Bapak Ibu. Oke, guys, ada pertanyaan kira-kira? Monggo ada kalau ada pertanyaan lagi. Bapak izin, ada pertanyaan yang terlewat. Apa-apa? Ini Silakan. pertanyaan dari Pak Bambang Supriyadi. Jika pakai AI dan memiliki AI detektor tinggi, bagaimana solusinya? Oke, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya jelaskan kalau memang terlalu tinggi. Jadi jurnal-jurnal bereputasi yang publisher ternama ya, Elsevier, Taylor Francis gitu ya, Sage itu dia tidak mempermasalahkan terkait dengan AI detektor. Bahkan tidak pernah saya selama submit paper itu diminta untuk hasil cek plagiasinya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, tadi ada beberapa hal. Jadi setelah kita menulis itu di AI-nya tolong bisa dihapus. Kemudian yang kedua, ini ya, kemudian bisa ditulis dalam menggunakan bahasa Indonesia dulu, nanti baru ditranslate ke bahasa Inggris. Yang ketiga, gitu ya, kalau memang benar-benar terdeteksi AI detektornya tinggi, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Quillbot Bapak Ibu ya, software AI gitu ya untuk mengurangi plagiatisme AI itu menggunakan Quillbot Bapak Ibu. Tapi selama ini Bapak Ibu ya, selama pengalaman ini saya nggak pernah menggunakan itu. Jadi sudah langsung dari situ saya submit. Alhamdulillah untuk apa namanya AI detektornya itu kurang dari 20% semua. Saya cek, sudah pernah saya cek satu artikelnya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya kira kalau datanya kita itu tidak data ini ya, apa namanya data lab gitu ya. Kemudian hanya menulis saja terus kita sudah melampirkan apa namanya declaration of AI, saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu. Itu ya. Itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Ini kalau didetailkan sebenarnya ya nggak selesai-selesai gitu. Setiap ini tadi gimana mengolah data, ini analisis dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan AI juga. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau masih ada pertanyaan. Itu Masih ada ada Bapak pertanyaan satu lagi. Oh, nggih, silakan. Iya. Untuk non-akademisi, kendalanya tidak memiliki akses jurnal berbayar seperti akademisi yang kadang difasilitasi oleh kampus, Pak. Apa, apakah ada rekomendasi akses jurnal bereputasi yang gratisan, namun cukup powerful? Nah, gini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya eh, untuk apa namanya database publikasi itu banyak sekali ya. Jadi tidak hanya Direct saja. Jadi semua penerbit itu hampir mempunyai database publikasi gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita bisa memilih nih Bapak Ibu ya dalam apa namanya mendownload jurnal ya, mencari literatur ya. Contohnya di Direct aja sebenarnya
itu banyak yang open access Bapak Ibu ya. Itu bisa kita download untuk yang open access. Tapi kalau yang tidak Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa membaca dari abstraknya. Kemudian kalau untuk mensitasi Bapak Ibu ya, makanya tadi saya sarankan menggunakan Mendeley ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ngakses Mendeley itu nanti Mendeley Web ya, Mendeley Web itu masih bisa merujuk referensinya. Jadi mengambil literaturnya itu masih bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Makanya tidak ada masalah kalau saya bahkan di tempat saya pun ini ya tidak ada yang berlangganan Bapak Ibu ya. Scopus juga nggak berlangganan, ScienDirect nggak berlangganan. Terus kemudian apa Springer juga nggak ada yang berlangganan. Nggak ada Bapak Ibu ya. Kami juga seperti itu. Cuma karena kebetulan saya sebagai reviewer itu dikasih akses. Kalau kita mereview di jurnal ScienDirect itu dikasih akses bisa sekali apa namanya reviewer itu 30 hari, dikasih akses 30 hari. Sekali reviewer 30 hari kayak gitu. Mereview 30 hari kayak gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Kalau enggak pinjem akunnya mahasiswa yang mungkin sedang studi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang sudah sedang studi atau mungkin datang ke kampus yang mungkin terkoneksi dengan eh, database yang mungkin bisa open access. Ya. Contoh kalau mungkin di Malang ya di UB ya. Nah, mungkin yang internetnya juga bisa sudah mengakses ScienDirect ya. Itu juga bisa download secara gratis. Itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin untuk satu pertanyaan penutup mungkin Bapak dari Bapak Bambang Supriyadi berkaitan langganan GPT Bapak tentunya. Pak Willy mungkin merekomendasikan yang baik menggunakan ChatGPT apa? Jadi gini ya Pak Ebi, ya, yang selama ini saya gunakan gitu ya, itu kami juga berkelompok juga gitu ya sama teman-teman gitu ya di Prodi. Saya hanya menggunakan ChatGPT saja Ebi. Jadi nggak ada akun AI lainnya. Saya hanya ChatGPT saja. Cuma ChatGPT-nya itu saya pakai yang premium ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Premium. Saya menggunakan premium, kemudian saya custom memang untuk riset artikel. Jadi contohnya seperti ini. Saya riset artikelnya itu customnya, itu pakai punyanya Graduate Research Academic. Ini contohnya gini ya. Ini saya tunjukkan. Saya kasih kontaknya kalau mau langganan Bapak Ibu. Ya, ini ya. Jadi GPT saya bisa kelihatan ya. Kelihatan Bapak. Ini sudah di custom kayak gini Bapak Ibu. Ini untuk asisten review, kemudian drafting original artikel, advance gitu ya. Kemudian membuat systematic literature review, gitu ya. Ini untuk bibliometrik. Kemudian untuk membangun contohnya drafting riset artikel. Ini ada seperti ini Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya lolos yang Bima itu ya. Itu juga saya nulisnya dari ini juga dibantu oleh gitu ya. Ini untuk hibah Bima, ya, ini hibah Bima. Ini RIM. Ini sudah di custom kayak gini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita menggunakan saja. Ini kalau apa namanya dari segi nominal ya memang mahal ya. Jadi ada yang premium. Kalau premium itu memang mahal gitu ya. Saya langganan itu 1 tahun itu habis. Saya bareng-bareng ya Pak Ibu ya itu 13 juta gitu ya. Cuma kalau 1 bulanan coba-coba ada yang 300.000 ada. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Saya kira ya ini sangat powerful memang untuk apa namanya menulis gitu ya, membantu kita dalam penulisan artikel. Itu Bapak Ibu. Itu sudah saya buktikan, gitu ya. Saya membimbing mahasiswa S3 gitu ya, dalam 1 tahun bisa menghasilkan eh, apa namanya 3 artikel di jurnal bereputasi penerbit bagus gitu ya, dan apa namanya selesai seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Bill, Ya, monggo, ya, monggo. masih ada pertanyaan satu kelewat. Oke, silakan. Ini yang apa boleh untuk copy paste kalimat yang kita dapatkan dari ChatGPT untuk ditulis ke jurnal. Boleh saja, sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya itu loh nggak pernah memparaphrase dan sebagainya. Ya sudah hasilnya itu tak kopas jadi apa namanya ini. Sama SLN itu juga itu semua tadi hasil dari GPT. Yang penting itu ya Bapak Ibu ya, ditulis nanti di
deklarasi. Deklarasinya, Declaration of Interest AI. Jadi saya menulis paper ini menggunakan AI ChatGPT yang membantu dalam menyusun naskah, gitu ya, kemudian menganalisis data, nah, kayak gitu, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Dan itu sudah legal kok, itu sudah legal. Jadi seperti itu, nggak perlu takut. Itu Bapak Oke, Ibu. oke, terima kasih. Oke. MC. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga sesi tanya jawab juga telah kita akhiri tentunya. Saya selaku Master of Ceremony dan juga moderator pada hari ini sangat berterima kasih kepada tentunya Bapak Dr. Willy selaku narasumber kita hari ini dan juga seluruh partisipan tentunya dan juga kepada Bapak Pungki selaku Kepala Poltik Unmar Malang. Kami segenap Eh, tentunya pamit undur diri dan terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin warahmatullahi bisa kita lakukan sesi foto bersama Ya, Absensi. absensi absensi dan juga foto bersama terlebih dahulu. Jangan lupa absensinya yang telah dicantumkan pada kolom chat tentunya untuk segera mengisi bagi seluruh partisipan yang hadir tentunya untuk mengisi dari kolom chat tersebut. Link yang berada di kolom chat tentunya. Marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu atau dokumentasi. Sudah Bapak? Bisa dipimpin? Ya. Oke, baik, mungkin bisa saya bantu pimpin tentunya Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian dan seluruh partisipan yang mungkin belum on kamera, dapat bisa meng-on-kan kamera atau membuka kameranya terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, bisa saya hitung 1, 2, 3. Baik, boleh lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh partisipan tentunya untuk acara webinar pada kali ini. Untuk slide berikutnya bisa kita lakukan. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya tentunya. Sudah slide selanjutnya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. Oke, untuk terakhir. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktu dan tentunya partisipan tentunya dan juga seluruh narasumber. Terima kasih dan juga jangan lupa isi daftar hadir tentunya pada link yang telah dicantumkan pada kolom chat yang ada di Zoom. Tentu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak teman-teman Willy. semuanya. Nggih, sami-sami. Ya, terima Terima kasih kasih, Wil. semuanya. Nggih. Nanti materi saya kirimkan ya di ini ya Pak Pungki ya. Terima kasih, Wil. Nanti kita akan kupas lagi lebih detail ya. Oke, oke. Siap, siap. Oke.